Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing 13 sumber datang rezeki. Jadi kita istilahkan nih untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Yang pertama ada istilahnya 4T. 4T. T yang pertama takwa. Jadi kita sebagai orang beriman, tingkat makom tertinggi ini kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Di dalam surat Al-Hujurat Allah taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini orang yang paling dekat pada Allah taala, orang yang bertakwa. Jadi orang beriman, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang bertakwa. Maka kita belajar jadi orang yang bertakwa. Contoh orang bertakwa siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan seluruh perintah Allah Taala dan menjauhi segala larangannya. Lalu T yang kedua adalah tilawah Quran. Kita perbanyak baca Quran. Jadi di sela-sela kesibukan kita harus baca Quran. Bahkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Baik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kemudian T yang ketiga. Tawakal. Jadi kita seorang beriman bertawakal kepada Allah Taala. Pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illallahu turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah Taala segala urusan dikembalikan. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, kita ikhtiar usaha, selanjutnya kita serahkan, kita pasrahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Lalu T yang keempat, ta'lim. Kita sebagai seorang beriman, sahabatku, kita harus punya niat untuk selalu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, jangan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, tapi setiap hari kita ta'lim, belajar. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Apabila Allah Taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Taala pahamkan tentang agama. Selanjutnya 4S. Yang pertama sholat. Jadi kita kalau ngaku orang yang beriman, ya kita harus sholat. Sholat dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tepat waktu di masjid dengan berjamaah. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu khairum mawdu'." Sholat adalah sebaik-baiknya amalan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh hamba. Maka sahabat yang beriman, kita jaga ya sholat kita. Yang kedua, silaturahim. Sebagai seorang beriman, bersilaturahim, menyambung ukhuwah saudara sama muslim. Silaturahim, karena di balik silaturahim ada keberkahan. Dan amalan silaturahim ini amalan di surga. Jadi penghuni surga nanti kegiatannya ini, aktivitas ini silaturahim saja. Berkunjung dengan satu dengan yang lain. Bersapa, bersenyum ria. Kita bersilaturahim. Di dalam mafhum hadis, Nabi SAW bersabda, kalau kita silaturahim di pagi hari, maka Allah kirim 70.000 malaikat. Nah, malaikat buat apa Allah kirim sebanyak itu? Mendoakan kita. Jadi doain kita ini malaikat. Diberikan sakinah, rahmat, dapat rezeki dari sesuatu yang tidak diduga-duga, bahkan mendapatkan pekerjaan dari silaturahim. Begitu juga di sore hari kalau kita silaturahim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirim 70.000 malaikat mendoakan kita. Yang langsung doakan malaikat, otomatis apa tuh sahabat yang beriman? Ya pasti diterima, makbul. Malaikat kan tidak ada dosa, maksum, bersih dari dosa.
Doanya pasti makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sedekah. Jadi kita sedekah. Kalau bisa kita istiqomah, sedekah setiap hari. Ya, walaupun kita punya uang 2.000, 1.000 perak, kita sedekah. Dan jangan pilih-pilih kita sedekah. Yang penting niat kita semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar ya, saudaraku yang beriman, kita belajar sedekah setiap hari. Yang keempat, saum. Puasa. Nah, ini kita belajar juga nih. Puasa itu perisai dari api neraka. Jadi dia anak-anak muda nih, kalau nafsunya besar, untuk mengantisipasinya dengan amalan saum, puasa. Minimal kita saum Senin Kamis. Kita ikuti ya, puasa Senin Kamis. Insya Allah kita niat. Selanjutnya 3D. Nah, pertama, dakwah. Harus saling mengajak kepada kebaikan. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Saling nasihat menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Jadi kita harus saling mengajak kepada kebaikan. Bahkan dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada lagi perkataan yang lebih baik melainkan perkataan mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilas shalih, dan mengerjakan amal-amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. D yang kedua, zikir. Kita amalkan zikir pagi petang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali. Salawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Kita amalkan zikir pagi petang. Doa-doa masnunah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah taala hati menjadi tenang. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Matalul ladzi yadhkuru rabbahu." Perumpamaan orang yang berzikir, "Walladzi la yadhkuru rabbahu." Dan orang yang tidak berzikir, "Matalul hayy wal mayyit." Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang keempat, doa. Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Para sahabat, siang hari seperti singa, malam hari seperti bayi yang merengek-rengek kepada Allah Ta'ala. Menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sama-sama saling mendoakan. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kita minta ampunan kepada Allah Ta'ala untuk saudara kita, muslim dan muslimah di seluruh dunia. Ulama sampaikan, kalau kita istiqomah baca Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali dalam sehari, maka Allah Ta'ala akan golongkan kita sebagai orang, sebagai hamba yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 poin terakhir, istighfar, nikah, kerja. Istighfar. Setiap hari kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah Ta'ala minimal 100 kali. Sebagai hamba Allah Ta'ala dan umat Rasulullah SAW, maka kita harus mengikuti. Kita beristighfar lebih banyak lagi sebenarnya. Pagi 100 kali, petang 100 kali. Berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh dialah Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Selanjutnya, nikah. Kita sebagai laki-laki normal kan, kita semua ada niat nih untuk nikah semua nih. Segera nikah. Karena yang harus disegerakan salah satunya adalah nikah. Kalau kita sudah ada jodohnya, kita segera menikah.
berharap, meminta hanya kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala akan datangkan rezekinya. Sekarang ini yang belum nikah, pintu rezekinya cuma satu. Nah, kalau sudah nikah jadi 2 pintu rezekinya. Maka sama-sama ya, kita berusaha segera untuk menikah. Yang terakhir, kerja. Jadi kerja itu nomor terakhir sahabat yang beriman. Yang pertama, takwa. Jadi 12 itu amalan agama yang benar-benar mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Di kerja nomor 13. Jadi kita jangan mudah ditipu daya oleh setan laknatullah alaih. Jadi kita sama-sama ya, kita kerja atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat kerja atas kehendak Allah Ta'ala, agar kerja kita, usaha kita barokah dunia dan akhirat. Saat ini kita sudah tahu 13 sumber datang rezeki. Sekarang amal dan sampaikan. Saatnya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon doa dan support channel kami. Saatnya subscribe, like, komen. Saatnya share. Saatnya belajar.